Allahumma tubina bi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alayka yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli hawli minal ahwali muktahimi. Muhammadun sayyidul qawlaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang saya hormati para asatid, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus para guru-guru kita, di antaranya Al-Mukarram, Al-Muhtaram, orang tua kita, guru kita, Bapak Ustaz Abdul Rashid, Ketua DKM Masjid Jami Al-Khairat Mata'anallahu bituli hayatihi amin. Dan juga yang saya hormati Sahibul Bait, guru kita Al-Mukarram Akhina Al-Ustaz Muhammad Nurdin, juga mata'anallahu bituli hayatihi amin. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan panjang umur dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula yang saya hormati guru kita yang sengaja diundang, Akhina Kiai Haji Ferdi Husaini dari Bogor, Raga Jaya, Citayam, dikit lagi Cipayung Jaya. Mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram guru kita Al-Ustaz Al-Haj Anwaruddin, sarjana agama. Guru kita Al-Mukarram Ustaz Rusdi Bahalwan, sarjana agama. Dan juga Al-Mukarram guru kita Bapak Kiai Tubagus Fakih. Dan juga yang saya hormati guru kita Bapak Al-Ustaz Mas Suro. Dan juga tak lupa guru kita Ustaz Ardiansa SPDI, Ustaz Hizbullah, Ustaz Ahmad Ridwan. Dan juga guru kita Ustaz Aswandi SPD MM. Dan juga para guru-guru kita yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim serta mahabbah saya. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya biar berkah, bermanfaat, rezekinya biar banyak. Mudah-mudahan kita doakan hajat niat baiknya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang saya hormati aparatur pemerintah, Bapak RW kita, alhamdulillah Bapak RW Haji Mahali, dan Bapak-Bapak RT, Bapak RT Muhashim, dan juga para RT-RT yang lainnya. Dan tak lupa yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putra, remaja putri yang mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pembawa acara dan pendampingnya, Ustaz Khairuddin, juga Bang Anjas,
Tak lupa kepada seluruh jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, gampang rezekinya, berkah hidupnya. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah dan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita termasuk orang-orang yang cinta dan dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati hari kelahiran manusia yang agung, manusia yang besar, manusia yang menjadi penghulu daripada alam ini. Tidak ada lain kecuali adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Pak saya, guru saya, Masya Allah, ya, para Ustaz Ahad Tarmizi, mudah-mudahan sehat, ya. Lupa kenapa terjadi sampai pulang. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam Nabi kita yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak akan lama, nanti kita dengerin yang sengaja intinya. Kita mengajar malam Jumat, malam Minggu kan ya, biasa ngaji 2 menit 3 menit udah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam ini bahwa kita memperingati manusia yang besar, yang besarnya ini betul-betul adalah manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan adalah kabar gembira buat umat Islam, bahkan kabar gembira buat seluruh umat manusia, baik umat manusia atau makhluk yang ada di langit dan juga makhluk yang ada di bumi. Bahkan jauh-jauh hari bahwa Sayyidina Isa telah berkata di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa mubasyiran, dan membawa kabar gembira, ya, wa mubasyiran menjadi kabar gembira bi rasulin, dengan seorang rasul ya'ti, yang akan datang min ba'di, setelah aku, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Tidak ada lain adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Ini Nabi Allah Isa alaihissalam telah menyatakan, ya, bahwa menjadi kabar gembira seorang Rasul yang akan datang setelah aku, kata beliau, yang bernama adalah Ahmad. Ini para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa nama Ahmad ini adalah nama yang ada di langit, sedangkan Muhammad adalah nama yang dia ada di bumi. Bahwa kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya kabar gembira untuk manusia yang ada di bumi, akan tapi kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi kabar gembira juga untuk makhluk yang ada di langitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada manusia sempurna seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seluruhnya, akhlaknya, ya, kemudian ya bentuk, ya, dirinya, tidak ada yang bisa menyamakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking sempurnanya Rasulullah, ya, saking sempurnanya Rasulullah ini, masya Allah. Bahkan Rasulullah ini telah dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah dikatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam riwayat
qiraatus sab'ah, boleh baca iswatun, boleh baca uswatun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Silakan. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Boleh. Makanya kalau ada orang yang baca begitu jangan salahin. Yang disalahin belum tahu berarti. Ya, jadi boleh baca iswatun, boleh baca uswatun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan lam. Di sini lam adalah lamul ibtida. Yang lamul ibtida ini adalah bagian daripada kali apa? Adawat taukid. Yang kedua adalah qad. Yang qad ini nempel pada fi'il madhi, ini juga merupakan taukid. Dalam artian para jamaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya benar-benar ja'akum akan datang. Laqad ja'akum. Bang. Hitam. Bi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar bahwa ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, karena uswatun ada dua, ada uswatun hasanah, ada uswatun sayyi'ah. Nah, ini menyatakan bahwa pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah betul-betul uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Ini adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang baik, kita contoh siapa? Baginda Rasulullah. Baik fi aqwal wal af'al, bahkan wal ahwal, dalam perkataan Rasul dan juga perbuatan Rasul, dan juga termasuk daripada apa? Tingkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah fil aqwal, dalam perkataannya, wal aqwal, dan juga dalam perbuatannya, wal ahwal, dan juga dalam tingkahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan. Untuk siapa? Satu, liman kana yarjullaha, bagi orang yang yarjullaha, yang mengharapkan akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumal akhir, yang kedua orang yang mengharapkan pahala di hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsiran, dan orang yang senantiasa berzikir. Ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita memperingati manusia yang luar biasa, manusia yang istimewa, yaitu manusia yang menjadi contoh buat kita, contoh yang baik, yang menjadi tauladan buat kita adalah tauladan yang baik. Tidak ada lain adalah baginda Rasulullah SAW. Tiap perkataan Rasulullah, tiap perbuatan Rasulullah, bahkan tiap tingkah Rasulullah adalah uswatun hasanah. Ini yang menyatakan bahwa Rasul adalah uswatun hasanah, tidak ada lain kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita ingin menjadi orang yang baik, maka contoh Rasulullah SAW dalam segala hal. Ya. Dalam kepemimpinan, kalau ingin baik kepemimpinannya contoh Rasulullah. Ingin berumah tangga yang baik, maka contoh Rasulullah. Kalau kita ingin jadi pedagang yang baik, contoh siapa? Rasulullah. Bahkan menjadi pengembala yang baik juga adalah contoh Rasulullah. Apapun pekerjaan apapun sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ibadah yang kita lakukan, kalau ibadah kita ingin baik, maka contoh Rasulullah SAW. Ini para jamaah, bahkan kata siapa? Sallu kama ru'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi kalau salat kita pengen sempurna, salat kita pengen bagus, contoh Rasulullah. Ini sudah disuruh oleh Rasulullah, sallu kama ru'aitumuni
usolli. Salatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, bagaimana engkau melihat aku salat. Bagaimana Rasul sudah enggak ada, ya? Bagaimana contohnya? Rasulullah punya sahabat, kemudian diikuti oleh para tabi'in sampai sekarang dilanjutkan oleh para ulama. Yang ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi ada di mana tuh kalau kita pengen sempurna sholat kita? Di mana adanya? Di para ulama. Makanya jangan lupa kita sering ngaji. Ya, bohong kalau kita pengen bisa ibadah yang sempurna, berumah tangga yang sempurna, dagang yang sempurna, jadi pemimpin yang sempurna, tapi nggak mau mencari bagaimana cara kepemimpinan Rasulullah, bagaimana cara berumah tangga Rasulullah, bagaimana sholatnya Rasulullah, bagaimana hajinya Rasulullah, bagaimana puasanya Rasulullah. Ini tidak akan bisa kalau kita tidak mau mencari. Adanya di majlis-majlis taklim. Alhamdulillah di sini majlis taklim waladul ummi untuk anak-anak kita, bahkan ibu-ibu. Makanya bohong ibu kalau kita pengen rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, anak kita pengen soleh dan soleha, tapi jauh daripada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, intinya itu. Ya, jadi kita contoh karena di diri Rasulullah ada semuanya. Ya, di Rasul ada, dijadikan buat contoh buat kita. Kalau kita ingin mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengharapkan pahala nanti di yaumul kiamah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita senantiasa ingin selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh siapa? Baginda Rasulullah. Ini menyatakan Allah sendiri, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, jadi ingat tuh. Ya, contoh kalau kita ingin jadi pemuda yang baik, contoh Rasulullah. Pemudi yang baik, contoh Rasulullah. Orang tua yang baik, contoh Rasulullah. Semuanya kita contoh Rasulullah. Makanya acara semacam ini alhamdulillah untuk mengingatkan kita kepada baginda Rasulullah agar timbul kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, agar kita bisa mencontoh bagaimana Rasulullah SAW di dalam kehidupannya yang baik agar kita selamat dunia dan selamat akhirat kita. Maka jangan sampai acara-acara seperti ini sebagai semuanya diangan, nggak ada artinya apa-apa buat kita. Kita harus bisa lebih baik setelah mengadakan acara ini. Ibadah kita jadi meningkat, rumah kita semakin baik, rumah tangga semakin baik, bertetangga kita juga semakin baik, segala macam kita semakin baik setelah kita mengadakan acara maulid semacam ini. Kenapa? Karena kita mengingat Rasulullah, agar kita cinta kepada Rasulullah, agar kita juga bisa mengikuti baginda Rasulullah. Karena di Rasulullah adalah contoh dan suri tauladan yang baik buat kita kalau kita ingin selamat dunia dan selamat akhirat. Insyaallah ya, mudah-mudahan ya kita ini jadi orang-orang yang baik. Ya, pengen selamat kita ya dunia, pengen selamat akhirat. Contoh Rasulullah. Kita belum bisa ya, kecuali kita isi diri kita dengan ilmu sesuai apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, yang dilanjutkan oleh para ulama-ulama yang menjadi warasatul anbiya. Makanya pengajian banyak banget, alhamdulillah. Anak muda banyak ada pengajiannya, bapak ibu-ibu ada pengajiannya, anak kecil juga ada pengajiannya. Alhamdulillah, media di Kampung Rawa banyak banget, media dakwah banyak, karena taklim adalah bagian media dakwah. Ya, dan supaya nggak kesalahan nanti kita sebagai para asatid nggak kesalahan karena sudah kita sediakan. Jika ada orang-orang yang masih tidak tahu ilmu, itu jangan disalahkan. Kenapa? Karena udah disediakan medianya. Buat bapak-bapak ada di malam minggu, ada di malam apa lagi? Senin juga ada, ibu-ibu juga ada. Masya Allah, ibu setiap hari di ibu. Kadang-kadang ngaji itu juga. Hari Senin dia, hari Rebo dia, hari Minggu dia juga. Untuk agak bosan ketemu dulu juga. Ya, bapak-bapak juga sama.
Ya, malam Senin dia juga, malam Sabtu dia juga, malam Minggu dia juga. Itu yang lain berat mana ya? Gurunya beda-beda gurunya. Malam Jumat ketemu dia lagi. Ya, inilah orang-orang pilihan, orang-orang pilihan. Masya Allah. Ya, makanya kita isi majelis-majelis taklim. Ya, bagaimana caranya biar supaya segala hal ini kita bisa mencontoh baginda Rasulullah. Nggak mungkin kita bisa mencontoh Rasulullah kalau kita jauh dari ulama. Nggak mungkin kita bisa mencontoh Rasulullah. Bagaimana sepak terjangnya ikhwalnya Rasulullah, akwalnya Rasulullah, bahkan apalnya Rasulullah kalau kita tidak dekat dengan ulama. Maka deketin para ulama. Guru-guru kita, alhamdulillah banyak di kampung rawa masih ada, masih banyak. Insya Allah anak muda juga, insya Allah ada pengajiannya di masjid juga ada. Mensayang itu ya. Kadang-kadang yang ngaji itu juga ya, makanya ajak yang lain. Alhamdulillah media mau udah ada semuanya di masjid. Kalau nggak dengar di masjid ada pengajian, bohong ya. Saya aja ada di mana masih kedengeran. Itu masjid mah masih pengumumannya ya, tapi anak mudanya itu juga, padahal satu RW besok mah itu kan di sensus RW sensus ya, RT sensus. Mana anak muda ada berapa di sini yang ngaji ke masjid, ada berapa nih? Udah sensus juga, karena tanggung jawab RW juga. Iya, Pak RT tanggung jawabnya, kita bareng-bareng. Kalau kita udah bikin itu kali udah ada, benar nggak? Tinggal ngajaknya kuda ajak masa bodoh dia itu mah. Kenapa? Karena kita sudah sediakan tempat-tempat untuk belajar ilmu. Medianya udah ya, medianya udah, ibu-ibu juga udah disediain, media juga disediain, alhamdulillah. Tinggal kita bagaimana caranya agar media ini ada yang ngisi, media dakwahnya ada yang ngisi agar supaya semuanya pada kenal agama, dekat dengan Rasulullah, kenal dengan Rasulullah, bahkan bisa mencontoh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya jangan lagi jauh-jauh. Ya, kita sholat wudhu aja kalau kita nggak ngaji nggak bakalan bisa. Kadang-kadang kita wudhu niatnya di mana? Kayak kocok tanur niat. Ya, padahal niatnya di mana? Ketika membasuh muka. Kenapa? Nggak ngaji. Ya. Ini banyak, ini kecil aja udah kita ngikutin apa ajaran Rasulullah dari mulai ubudiyah, toharoh, ntar sholat, ya karena semuanya Rasul yang ngajarin dari mulai ubudiyah, muamalah, munakahah, bahkan zinayah sekalian, panjang sekalian, ini sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ya, tinggal kita mau nyari doang. Ya, insya Allah guru-guru kita banyak di kampung kita yang pada pesantren. Ya, lulusan pesantren nggak kekurangan, insya Allah. Makanya juga masih kurang. Ya, masih kurang. Mudah-mudahan ya para jamaah sekalian, ya kampung kita senantiasa dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kampung kita diberikan rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga para jamaah sekalian, mudah-mudahan majelis-majelis taklim yang ada di kampung kita mudah-mudahan penuh, ya penuh ya, dan juga banyak yang ngaji. Ya udah nggak kesalahan PRW ya udah kita sediain. Ya, tinggal ngisinya, ya tinggal sensusnya yang ulang. Ya di sensus, jangan sensus buat KTP doang ya. Sensus buat KTP doang, sensus. Buat ngaji juga kudu sensus sebetulnya. Sensus berapa orang nih anak muda di sini, ya kumpulin semuanya. Nggak mau terserah, nggak mau kita yang mau aja. Yang penting tugas kita sudah selesai. Ya, sampai kapan? Sampai kita mati tugasnya. Karena Rasulullah dakwah selama 23 tahun, ya para jemaah sekalian, ini gak berhenti dakwahnya sampai Rasulullah meninggal dunia, baru berhenti dakwah. Ya, berhenti dakwahnya meninggal dunia. Kita masya Allah, ya belum dakwah kita mah ya, belum ngajak, belum benar-benar. Rasulullah mah dari mulai diutus jadi Rasul sampai meninggal dunia gak berhenti dakwahnya meninggal dunia. Ya, meninggal dunia baru berhenti dakwah. Ya, kita belum maksimal. Insya Allah mudah-mudahan
Ya, sekali lagi ya, jamaah kita, kampung kita semakin berkah ya, dan juga anak-anak kita semuanya ya semakin diberikan juga ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah jadikan anak-anak soleh-solehah. Dan juga para jamaah kita sebagai orang tuanya, mudah-mudahan kita juga memperhatikan daripada anak-anak kita agar mau ya belajar agama, karena nanti tanggung jawabnya kita juga kebagian di akhirat. Sebetulnya saya kemarin gak mau ngomong, udah ngomong Sanudin ya, sengaja malam-malam dikit, kan belum ngapa-ngapain. Ya, banyak guru-guru kita barangkali ini saja ya, sekedar apa, menggembirain Sanudin baik gitu ya, nggak persiapan gitu ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf